Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 362-364 tubuh ini benar-benar lemah. Sinar matahari yang cerah dan indah sekali lagi menyelimuti daratan. Linhai, kota langit, dan di dalam villa Kevin Ye, bau darah yang menyengat telah lama menghilang, dan yang menggantikannya adalah aroma bunga dan burung. Jika bukan karena pengalaman mereka sendiri, baik Michael Liu maupun Howard Zhang tidak akan percaya bahwa pembantaian berdarah telah terjadi di sini tadi malam. Kevin Ye sedang duduk bersila di taman villa, mengenakan pakaian rami yang bersih dan halus. Pada saat itu, Kevin Ye seperti dewa yang tercerahkan yang menghadapi sinar matahari saat dia bermeditasi. Meskipun setan darah telah membantu Kevin Ye dengan cepat meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-6 dari Primordius Dao Seeking, jalan kultivasi difokuskan pada keberuntungan seseorang. Meskipun tahap Dao Seeking dianggap sebagai titik awal untuk lagu satu nafas asal campuran, kultivasi Kevin Ye belum stabil. Akan lebih baik jika dia ingin menstabilkan kultivasinya dan menyerap esensi matahari dan bulan. Sinar cahaya yang tidak jelas terus muncul dari tubuh Kevin Ye, tampak sangat misterius. Dengan bantuan Spirit Convergence Array, Kevin Ye dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di sekitar tubuhnya mulai mengembun dan menjadi semakin murni. Energi tersebut disempurnakan oleh energi spiritual chaotic milik Nine Revolutions God Devil dan diam-diam berada di dalam dantian Kevin Ye. Sepertinya tidak lama lagi kultivasiku akan mampu membentuk formasi yang lebih kuat. Saat waktunya tiba, aku dapat menyerap energi spiritual matahari dan bulan untuk penggunaanku sendiri, dan pilpat akan siap digunakan. Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mengedarkan energi spiritual di tubuhnya, dia sangat gembira dengan pemulihan kekuatannya. Namun, saat energi spiritual di sekitar Kevin Ye beredar, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh bergerak di dalam tubuhnya, raksasa Ke, Sky Spirit, Divine Gate, apa sebenarnya benda yang berdenyut di titik-titik akupuntur ini? Perasaan ini sangat familiar, tetapi bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Tepat saat Kevin Ye hendak menyelidiki dengan penglihatan batinnya, semua energi yang berdenyut aneh di titik-titik akupunturnya menghilang satu persatu, menyebabkan Kevin Ye merasa sangat bingung. Tepat pada saat ini, dua sosok malas berjalan keluar dari villa. Jika bukan Howard Zhang dan Michael Liu, lalu siapa lagi? Keduanya mengenakan baju lengan pendek dan celana panjang, tampak sangat santai, terutama Michael Liu, yang masih menguap tanpa henti. Jelas bahwa dia tidak tidur nyenyak kemarin. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak takut, itu adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak mayat, dan sangat sedikit orang yang tidak takut. Cepat, lihat, Hyacin, lihat penampilan kakak iparku, apakah dia terlihat seperti ahli dari dunia lain? Michael Liu menunjuk Kevin Ye yang ada di depan dan menggodanya. Howard Zhang malah mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan nada meremehkan, kakak Ye ku awalnya adalah seorang ahli di luar dunia ini, tidak perlu dikatakan lagi. Sejak Kevin Ye memasuki alam pencarian Dao, baik penglihatan maupun pendengarannya, keduanya telah meningkat pesat. Apapun yang dikatakan Howard Zhang dan Michael Liu, kedua bocah kecil itu, tentu saja tidak akan luput dari telinga Kevin Ye. Melepaskan keraguan di hatinya, mata Kevin Ye tiba-tiba terbuka saat dia memarahi sambil tersenyum, sudah larut pagi, kalian berdua bangun pagi-pagi sekali. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Howard Zhang dan Michael Liu bergegas menghampiri. Michael Liu memasang ekspresi menggoda di wajahnya, kakak ipar, tentu saja aku harus tidur nyenyak di hari pertama liburan musim panas ini. Lagi pula, ini baru jam 9 malam, jadi belum terlambat. Tidur terus-menerus, ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu tugas harian Michael Liu. Terlebih lagi, dia baru saja mengalami guncangan hebat kemarin, jadi wajar saja jika dia tidak bisa tidur di tengah malam. Howard Zhang juga mengikuti dan berkata, benar, kakak Ye, tentu saja kita harus bersantai selama liburan musim panas. Tepat saat keduanya bercanda, tatapan Michael Liu tertuju ke kamar pembantu yang tidak terlalu jauh dari villa. Dia mengulurkan tangan untuk mengusap perutnya yang keriput dan tertawa getir, menurutku, kakak ipar, setidaknya kita harus mencari beberapa pelayan untuk mengurus villa besar tempatmu ini. Tidak ada pelayan di sini. Bagaimanapun juga, rasanya agak merepotkan. Dia bahkan tidak sarapan. Perutku sudah keroncongan tanda protes. Benar sekali, kakak Ye, bagaimana kalau kita keluar dan makan sesuatu nanti? Hehe,
Mereka yang mengenalku dengan baik, Hyacin juga berpikiran sama. Melihat sarannya diterima oleh Howard Zhang, Michael Liu langsung tertawa puas. Kevin Ye hanya tersenyum pada keduanya, lalu berkata, makan. Kurasa tidak perlu. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye perlahan berdiri dari tanah, dan menatap Michael Liu dengan tatapan mata iblis. Liu tua, bukankah kamu ingin belajar seni bela diri? Masa liburan ini tidak terlalu lama, kurasa kamu harus bergegas. Ah, ini akan segera dimulai. Jelas bahwa Michael Liu belum siap, dia tertawa dan menawar dengan Kevin Ye, kakak ipar, mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini, tidak akan terlambat bagi kita untuk kembali setelah sarapan untuk berlatih. Kevin Ye tertawa jenaka, bagus, ini ide yang cukup bagus. Namun, aku baru ingat dari dalam pikiranku bahwa itu adalah seperangkat metode kultivasi berkualitas tinggi. Aku takut aku akan melupakannya setelah sarapan nanti. Michael Liu tertegun sejenak, dan menatap Kevin Ye dengan linglung, kakak ipar, ini. Howard Zhang, yang berada di samping, melihat ekspresi kalah Michael Liu dan langsung tertawa terbahak-bahak. Kevin Ye segera menatapnya, dan menatap Howard Zhang, Hyacin, jangan tertawa, bocah. Kamu menertawakanku di setiap langkah, tahukah kamu, mantra penyihirmu masih dalam tahap awal, jika kamu tidak cepat, Liu tuamu akan segera melampauimu, percayakah kamu padaku? Seketika, Howard Zhang menutup mulutnya, tampak seperti akan mati. Villa Kevin Ye berada di lantai 3, di gedung olahraga. Howard Zhang dan Michael Liu mengikuti di belakang Kevin Ye dengan kepala tertunduk, seperti dua ayam jantan yang kalah. Untungnya, gedung olahraga di lantai 3 Kevin Ye besar dan mengesankan. Selain peralatan kebugaran canggih ini, ada juga area yang luas untuk latihan bebas. Di sini, Liu tua, duduklah di sana. Kevin Ye menunjuk ke arah Michael Liu dan berkata. Tak berdaya, Michael Liu hanya bisa menahan suara gemuruh di perutnya sebelum dia duduk bersila di posisi yang telah ditentukan Kevin Ye. Hyacin, kamu duduk di sana juga. Kamu dapat mendengarkan metode kultivasi yang aku panggil ke Liu tua, itu bermanfaat untuk kultivasimu. Meskipun dia lapar, Michael Liu masih menatap Kevin Ye dengan gembira, kakak ipar, seni bela diri apa yang akan kamu ajarkan padaku selanjutnya, apakah kitab metamorfosis tubuh, atau kitab 9 yin? Ye Qian tersenyum jahat, lalu berjalan di depan Michael Liu. Sebuah tangan menekan dahi Michael Liu, dan Kevin Ye berkata, Liu tua, kamu harus mendengarkan dengan saksama selanjutnya. Apa yang akan aku berikan kepadamu adalah sebuah metode untuk mulai menggunakan energi spiritual. Hanya dengan mengintegrasikan ini sepenuhnya ke dalam garis keturunanmu, kultivasi masa depanmu dapat maju dengan pesat. Masuk. Kakak ipar, kamu berbohong padaku, bukankah kamu berjanji untuk memberiku metode kultivasi yang mendalam? Bagaimana kamu menjadi seorang pemula sekarang? Michael Liu memiliki ekspresi tidak senang. Kevin Ye memberi Liu Ming kastanye goreng gula dan berkata, omong kosong, kultivasi adalah jalan yang menantang surga. Seperti kata pepatah, gedung pencakar langit menjulang dari tanah, dan Anda pikir Anda dapat menjelajahi dunia segera setelah Anda lahir. Semua ahli harus mempelajari teknik ini, pernahkah Anda melihat bayi yang bisa makan tanpa minum susu? Michael Liu berpikir sejenak, lalu berkata, oh, itu juga benar. Liu tua, kumpulan kata-kata pengantar metode kultivasi yang akan kusampaikan kepadamu ini tidak banyak. Hanya ada 2000 kata. Ini adalah metode kultivasi mental penting yang digunakan untuk menyalurkan ki ke dalam tubuh. Saat dia berbicara, Kevin Ye mulai melafalkannya. Sebuah esai dengan durasi pendek 2000 kata, di mulut Kevin Ye, itu tidak terdengar seperti metode kultivasi Dao, tetapi lebih seperti esai yang elegan, menyebabkan Michael Liu merasa mabuk. Howard Zhang, yang berada di samping, perlahan menutup matanya. Mendengar kata-kata merdu itu, telinga Howard Zhang benar-benar berbeda dari telinga Michael Liu. Bagaimanapun, Howard Zhang sudah memiliki pemahaman dasar tentang metode kultivasi, dan dia telah memahami seluruh nyanyian penyihir sendirian di masa lalu. Dalam aspek ini, dia lebih kuat dari Michael Liu. Tidak lama kemudian, pihak Howard Zhang berhasil menyalurkan ki ke dalam tubuhnya, tetapi Michael Liu menatap Kevin Ye dengan ekspresi yang sama sekali tidak mengerti, kakak ipar, mengapa aku tidak memahaminya sama sekali? Apakah aku tidak mengerti arti dari metode kultivasi? Kevin Ye tertawa sinis, jika kamu tidak mengerti, dengarkan baik-baik. Setelah mendengarkan beberapa kali lagi, kamu akan mengerti. Saat berbicara, semburan spirit ki keluar dari telapak tangan Kevin Ye, dan langsung mengenai dahi Michael Liu.
Michael Liu segera menenangkan dirinya dan berkata dengan kesenangan yang tak tertandingi, ini terasa sangat enak, sangat nyaman. Bahkan lebih nyaman daripada seekor kuda membunuh seekor ayam. Berhentilah bersikap sombong, cepatlah dan ingat lintasan metode kultivasi ini di dalam tubuhmu. Oh. Sambil menyalurkan energi spiritual ke Michael Liu, Kevin Ye melafalkan Pisces berenang bebas dan tak terkendali secara bersamaan. Namun, Michael Liu masih orang yang cerdas. Setelah Kevin Ye membantunya menyerap ki ke dalam tubuhnya untuk ketiga kalinya, Michael Liu juga secara bertahap memahami triknya, energi roh di tubuhnya mulai berputar dengan sendirinya. Melihat bahwa Michael Liu akhirnya memiliki pencerahan, Kevin Ye kemudian melepaskan telapak tangannya dengan lega. Dengan bantuan Spirit Convergence Array, Michael Liu dan Howard Zhang dengan gila-gilaan menyerap energi roh dari villa. Tepat ketika Michael Liu dan Howard Zhang sedang berkompetisi di gimnasium, sesosok tubuh kecil diam-diam masuk dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kevin Ye tiba-tiba menoleh dan menatap wajah merah muda yang seperti boneka porselen itu, dan hatinya terasa hangat. Dia melangkah maju beberapa langkah. Melihat Kevin Ye datang, si kecil tersenyum manis, dan segera merentangkan kedua tangannya, seolah-olah dia memohon untuk dipeluk. Kevin Ye tertawa, tetapi dia benar-benar tersentuh oleh kelucuan si kecil ini dan menggendongnya. Si kecil, kamu benar-benar tahu cara tidur. Kamu sudah tidur selama 2 hari 2 malam, sekarang apakah kamu sudah kenyang? Ya. Si kecil menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. Kevin Ye membelai wajah si kecil dengan penuh kasih sayang dan berkata, si kecil, aku sudah tidur selama 2 hari 2 malam, aku pasti lapar, kakak akan membawamu makan, oke? Ya. Si kecil menjawab dengan, wajahnya penuh kegembiraan. Namun, tepat ketika Kevin Ye hendak pergi sambil menggendong si kecil, dia mendengar serangkaian ledakan dari dalam ruangan, seolah-olah telah terjadi ledakan. Kevin Ye buru-buru menutup telinga si kecil, dan kemudian, dalam sekejap mata, dia melihat ke arah Howard Zhang dan Michael Liu, yang sedang duduk di tanah. Pada akhirnya, Kevin Ye tertawa dengan ekspresi tak berdaya dan jenaka, hei, manusia, tubuhmu benar-benar lemah. Bab 363 Ye Kinara. Tepat saat Kevin Ye hendak membawa anak kecil dalam gendongannya untuk makan, sebuah ledakan terdengar di gedung olahraga villa. Meskipun tidak keras, ledakan itu terdengar sangat tiba-tiba. Kevin Ye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berbalik. Liu Mingsun, yang telah duduk diam di tanah, ditutupi dengan warna hitam. Wajahnya hangus hitam, dan celana pendek serta celananya telah tertiup angin, berubah menjadi bubuk halus. Pada saat ini, Liu Mingsun telah berubah dari seorang anak laki-laki yang cantik, putra dari keluarga kaya, menjadi seorang pengungsi yang telah melarikan diri dari Afrika. Dengan air mata yang dipenuhi dengan kesedihan, Michael Liu tidak bisa lagi merasakan sakit di tubuhnya, dan dengan cemas berteriak, sudah berakhir, sudah selesai. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, apakah aku memiliki penyimpangan Qigong? Kakak ipar, selamatkan aku. Aku masih muda, aku tidak ingin mati. Michael Liu bergegas untuk berdiri di depan Kevin Ye, tetapi dia tidak peduli apakah dia telanjang atau tidak. Bagaimanapun, ini bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk tetap hidup. Melihat ekspresi aneh Michael Liu, wajah Kevin Ye penuh dengan ketidakberdayaan. Ketika dia membalikkannya, lelaki kecil dalam pelukan Kevin Ye terkekeh. Michael Liu melihat wajah Kevin Ye yang menunjukkan bahwa dia tidak mau peduli padanya, dan menjadi semakin panik, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, sepertinya aku benar-benar mengamuk. Ya Tuhan, aku baru berusia 18 tahun, aku benar-benar tidak ingin mati. Saat dia mengatakan itu, Michael Liu mulai meratap sambil berlutut di tanah. Dalam keputusasaan, Kevin Ye tiba-tiba menginjak pantat Michael Liu. Liu tua, apa yang kamu teriakkan? Sepertinya masih terlalu dini untuk berbicara tentang tidak mati. Michael Liu segera menoleh, dan air matanya tampaknya telah menemukan secercah harapan. Kakak ipar, apakah kamu mengatakan bahwa aku masih bisa diselamatkan? Bahwa aku masih bisa diselamatkan? Selamatkan pantatmu. Kevin Ye memutar matanya ke arah Michael Liu seolah-olah dia sedang meremehkannya. Kamu tidak mengamuk sama sekali, oke? Kamu tidak mengamuk. Liu Mingsun memasang ekspresi jelek di wajahnya. Kakak ipar, jangan menghiburku. Sepertinya aku benar-benar tidak punya harapan kali ini. Aku akan mati. Kevin Ye tidak berdaya, dia menendang pantat Michael Liu. Aku pikir kamu telah membaca terlalu banyak novel seni bela diri, apa yang aku pikirkan.
Menurutmu siapa yang telah mengamuk dan masih bisa bangun dan melompat-lompat sambil melolong kesakitan? Kata-kata Kevin Ye adalah pengingat bagi orang dalam mimpinya. Michael Liu berpikir sejenak dan berkata, sepertinya memang begitu. Menurut novel, ketika seseorang mengamuk, dia setidaknya akan terluka parah dan keempat anggota tubuhnya akan lumpuh. Aku tampaknya masih bisa bergerak. Tidak hanya bisa bergerak, kamu bahkan lebih bersemangat daripada orang yang hidup. Kevin Ye melirik Michael Liu dengan jijik. Wajah Michael Liu penuh dengan kebingungan, kakak ipar, karena aku tidak mengamuk, lalu mengapa itu meledak? Setelah itu, Michael Liu menggaruk kepalanya dengan gembira, mungkinkah aku baru saja menguasai seni ilahi? Mengenai cara berpikir Michael Liu, Kevin Ye sudah kehilangan kata-kata. Dia maju dan mengusap bahu Michael Liu sambil berkata, Liu tua, bukan berarti aku mencoba memukulmu, tetapi kamu benar-benar bahkan belum berada di tahap kesempurnaan agung. Paling-paling, itu hanya penarikan ki. Apa? Michael Liu menjerit aneh. Dalam waktu singkat, Michael Liu telah mengalami proses kesedihan yang hebat, kegembiraan yang hebat, dan kemudian kesedihan yang hebat. Tubuhmu masih terlalu lemah. Sepertinya aku terlalu terburu-buru untuk membiarkan ki-mu masuk ke dalam tubuhmu. Kevin Ye berpura-pura menyalahkan dirinya sendiri, tetapi dia menatap Michael Liu sambil tersenyum. Namun, Michael Liu segera membalas, tubuhku masih lemah, mengapa Hyacin terlihat baik-baik saja? Setelah mengatakan itu, Michael Liu dengan santai menunjuk Howard Zhang yang masih bermeditasi. Kevin Ye tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, berpikir, klan penyihir kuno tumbuh dari tubuh, Liu tua benar-benar ingin membandingkan tubuhnya dengan setengah dari klan penyihir, itu terlalu tragis, aku benar-benar tidak ingin menyakitinya. Setelah gangguan Michael Liu, perjalanan pelatihan Howard Zhang dan Michael Liu terhenti. Ini juga membuat Kevin Ye melihat kesalahannya sendiri, yaitu mengolah suatu metode, tanpa tubuh yang tidak normal, tidak akan ada kultivasi yang tidak normal. Lagi pula, semakin kuat wadahnya, semakin baik. Menggunakan Howard Zhang dan Michael Liu sebagai perbandingan, dengan metode kultivasi yang sama dan berenang bebas, Howard Zhang akan baik-baik saja. Tetapi Michael Liu telah menghasut aliran ki, yang sangat jelas. Di pinggir jalan, ada sebuah Lamborghini dan Porsche 911 yang diparkir dengan tenang di pinggir jalan. Di sebuah restoran kecil bernama Keluarga Sansui, Kevin Ye dan 3 orang lainnya duduk bersama dan memesan beberapa hidangan kecil. Namun, selama perjalanan, Michael Liu tidak yakin saat dia menatap Howard Zhang. Semakin dia menatap wajah cerah Howard Zhang, semakin marah Michael Liu, karena dia harus membandingkan dirinya dengan Howard Zhang dalam hal kekuatan apapun. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi orang lain untuk melakukan apa yang mereka lakukan tetapi dia tidak bisa, jadi perasaan seperti ini terlalu mengkhawatirkan. Kevin Ye tidak terlalu peduli dengan pikiran Michael Liu. Bagaimanapun, ada kompetisi untuk meningkatkan. Jadi sepanjang jalan, Kevin Ye bermain dengan si kecil dalam gendongannya. Bahkan ketika mereka berada di restoran, dia akan memeluk si kecil di pangkuannya dan terus-menerus memberikannya berbagai macam makanan lezat. Dan si kecil ini juga tampak sangat dekat dengan Kevin Ye, bertingkah manis saat bersembunyi di gendongannya. Howard Zhang melihat semua ini, tetapi dia masih sedikit bingung. Setelah merenung sejenak, Howard Zhang membuka mulutnya dan berkata kepada Kevin Ye, Kakak Ye, haruskah kita pergi ke kantor polisi setelah makan malam? Kami, 3 siswa SMA, telah membawa seorang gadis kecil selama ini. Terlebih lagi, orang tuanya pasti sangat cemas jika mereka tidak dapat menemukannya. Begitu Howard Zhang selesai berbicara, Kevin Ye dan si kecil dalam gendongannya melotot ke Howard Zhang hampir bersamaan. Kevin Ye masih baik-baik saja, lagi pula, dia tidak rela mengirim si kecil yang akhirnya dia temukan dengan susah payah ini ke kantor polisi. Meskipun Kevin Ye tidak begitu mengerti identitas anak ini. Namun, loli kecil berambut biru muda ini berbeda dengan Kevin Ye. Dia mendengus pelan, dan tatapan yang biasa dia gunakan untuk menatap Howard Zhang dipenuhi dengan permusuhan, terutama sepasang mata yang bersinar biru muda itu. Untungnya, Kevin Ye menghiburnya. Kalau tidak, Howard Zhang mungkin akan disiksa sampai mati oleh tekanan mental ini. Kevin Ye dengan lembut menghiburnya, baiklah, jangan marah, kakak pasti tidak akan mengusirmu. Tapi kakak Howard Zhang juga berkata dengan niat baik. Lagi pula, jika aku kehilanganmu, orang tuamu pasti akan sangat cemas. Tidakkah kamu merindukan mereka? Tidakkah kamu ingin pulang? Kata-kata Kevin Ye adalah penjelasan untuk Howard Zhang di satu sisi, dan ujian bagi loli kecil di depannya di sisi lain.
Bagaimanapun, seorang gadis dengan kemauan spiritual yang begitu kuat jelas bukan gadis biasa. Si kecil itu mencubit tangan kecilnya, tampak ragu-ragu. Sepasang mata biru mudanya terus-menerus berputar ke atas. Setelah merenung cukup lama, si kecil akhirnya berbicara dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak punya orang tua, aku tidak punya rumah. Apa? Sial. Tiba-tiba, Howard Zhang dan Michael Liu menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat gadis cantik seperti boneka di depan mereka. Ya Tuhan, Kakak Ye, apakah kamu mendengarnya? Dia benar-benar mengatakan itu. Sudah berhari-hari, dan ini pertama kalinya aku mendengarnya berbicara. Michael Liu tampak seperti telah menemukan dunia baru. Kevin Ye memutar matanya ke arah Howard Zhang dan Michael Liu, dan berkata, bukannya putri kecil keluargaku tidak bisa berbicara, apakah kalian perlu terkejut seperti itu? Sambil memarahi Howard Zhang dan Michael Liu, cara Kevin Ye memandang si kecil mulai berubah. Dia tidak punya orang tua, tidak punya rumah, dan bahkan memiliki kemampuan yang begitu hebat. Bagi si kecil seperti itu untuk menempel di sisinya, identitasnya benar-benar sulit untuk diketahui. Namun, setelah memikirkannya, Kevin Ye segera mengerti. Siapa yang peduli tentang itu, selama aku tahu bahwa dia adalah tulip, apa hubungannya identitasnya di alam fana dengan apapun? Setelah menyadari hal ini, wajah Kevin Ye sekali lagi dipenuhi dengan senyuman. Jari-jarinya tidak bisa menahan diri untuk menggoda si kecil dalam pelukannya. Si kecil, apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa kamu seorang yatim piatu? Ya. Si kecil tidak berbicara lebih jauh. Dia hanya menggerutu sekali lagi. Kemudian, dia dengan gugup menatap Kevin Ye, seolah-olah takut Kevin Ye akan melihat sesuatu. Namun, dia tidak bisa melihat apapun di wajah Kevin Ye. Kevin Ye mengerutkan bibirnya pelan dan berkata, karena kamu yatim piatu, maka ikuti saja kakak mulai sekarang. Kakak akan melindungimu dan tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Si kecil menganggukkan kepalanya berulang kali sebelum tersenyum gembira. Oh benar, anak kecil, apakah kamu ingat namamu? Mulai sekarang, kamu adalah adikku. Aku tidak bisa terus memanggilmu, anak kecil, kan? Si kecil sedikit terkejut dan merasakan ledakan kegugupan di hatinya. Setelah merenung cukup lama, ia menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa ia tidak tahu. Kevin Ye terkekeh, karena kamu bahkan tidak tahu namamu sendiri, bagaimana kalau kakak memberimu satu? Si kecil loli buru-buru mengangguk, lalu menatap Kevin Ye dengan ekspresi penasaran, ingin melihat nama apa yang akan diberikan Kevin Ye padanya. Namun, sebelum Kevin Ye bahkan membuka mulutnya, Michael Liu berkata dengan senyum berseri-seri, kakak ipar, aku melihat dia berambut biru, bagaimana kalau kita memanggilnya Lan Lan? Howard Zhang buru-buru menyangkal dan berkata, sial. Liu tua, mengapa seleramu begitu tinggi, dan bahkan wajahmu pucat? Kau terlalu vulgar, kurasa sebaiknya kau memanggilnya Suer. Si kecil sendiri memandang Howard Zhang dan Michael Liu dengan jijik, bahkan tanpa perlu Kevin Ye menyangkalnya. Kevin Ye tersenyum tipis dari samping, si kecil, nama keluarga kakak laki-laki adalah Ye. Di masa depan, kau akan menjadi adik perempuanku, jadi kau bisa menggunakan nama keluargaku Ye saja. Kakak laki-laki akan memberimu nama baru, Ye Kinara. Kuharap saat kau dewasa, kau akan mampu menggulingkan kota dan menggulingkan negara. Si kecil tertegun sejenak, seolah-olah dia sangat peka terhadap nama Kinara. Mendengar kata ini, si kecil merasakan rasa keakraban dan kehangatan yang tak dapat dijelaskan. Setelah ragu-ragu sejenak, setetes air mata perlahan mengalir dari mata si kecil, dan kemudian, untuk pertama kalinya, dia membuka mulutnya dan berkata, Ye Kinara, aku sudah punya nama ini, aku suka. Belum lagi si kecil ini, bahkan Kevin Ye merasa tersentuh oleh ini. Melihat Kevin Ye kecil yang lucu di lengannya, dia berpikir, Kinara, sudah bertahun-tahun. Namun, tepat pada saat ini, mata si kecil dan Kevin Ye bersinar terang secara bersamaan. Si kecil hampir melompat turun dari pelukan Kevin Ye, wajah kecilnya penuh kewaspadaan saat melihat ke arah pintu masuk restoran. Namun, Kevin Ye jauh lebih tenang daripada si kecil. Dia hanya terkekeh dan berkata, karena kamu di sini, maka tidak perlu bersembunyi lagi. Masuklah dan duduk bersamaku. Biro C364 Beijing. Di sebuah restoran kecil seperti keluarga gunung dan sungai, Kevin Ye tiba-tiba mengatakan sesuatu, jelas bahwa kata-kata itu ditujukan kepada orang yang bersembunyi di pintu masuk restoran. Namun, Howard Zhang dan Michael Liu saling memandang dengan ekspresi bingung.
Kemudian, kedua tatapan mereka beralih ke pintu masuk restoran pada saat yang sama, ingin melihat siapa yang datang. Karena Kevin Ye telah berbicara, dua sosok dengan enggan muncul di pintu masuk restoran dan berjalan masuk. Melihat pasangan itu, Howard Zhang dan Michael Liu sama-sama tercengang. Ketika mereka melihat dua gadis yang berjalan santai ke arah mereka, jejak kegembiraan dan kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Gadis yang cantik. Dia terlihat murni dan menawan. Bagus, bagus, bagus. Ini hidanganku. Michael Liu berkata sambil tenggelam dalam pikirannya. Howard Zhang, di sisi lain, mendecakkan bibirnya dan berkata, aku hanya sedikit lebih tua. Qiaqin, kamu tidak mengerti, kan? Ini disebut kecantikan yang matang. Setelah mengatakan itu, tatapan Michael Liu mulai mengamati gadis itu tanpa henti. Tatapan itu, terutama payudara lembut gadis itu, berhenti sejenak, seolah-olah dia telah lama kelaparan sebagai orang mesum. Pria dan wanita itu masih muda. Orang itu tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun, sedangkan wanita itu tampak berusia sekitar 20 tahun. Orang itu tampan, dan wanita itu cantik. Mereka tampak seperti pasangan. Mereka berdua tidak lain adalah pembunuh Laoba dari peringkat naga dan harimau, Lin Hai, dan Feng Tianjiao. Feng Tianjiao masih mengenakan jaket lebar dan celana kulit hitam ketat, tampak sangat menawan. Tanpa menunggu Kevin Ye berbicara, Michael Liu segera berdiri dan berlari di depan Feng Tianjiao dengan wajah menjilat. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, gadis cantik, halo. Feng Tianjiao langsung mengabaikan niat baik Michael Liu, dan kemudian, langsung berjalan di depan Kevin Ye bersama Lin Hai. Namun, ketika Feng Tianjiao dan Lin Hai melihat anak itu dalam pelukan Kevin Ye, mereka berdua melompat ketakutan. Meskipun anak kecil ini terkait dengan peringkat naga dan harimau, satu-satunya orang yang mengenalnya adalah Ai Qiming, Bai Lin, dan paman bela diri itu, Ai Qiming. Oleh karena itu, Feng Tianjiao dan Lin Hai tidak mengenal anak kecil dalam pelukan Kevin Ye. Dia hanya tidak tahu aturannya, tetapi mata biru muda anak kecil itu memberi mereka berdua terlalu banyak tekanan psikologis. Menghadapi kekuatan super kelas S dengan dua tahap ular roh yang dipenuhi dengan permusuhan, perasaan itu sangat menyakitkan. Apakah kalian berdua sudah mempertimbangkan usulanku? Kevin Ye bahkan tidak melihat ke arah Lin Hai dan Feng Tianjiao saat dia menanyakan pertanyaannya sendiri. Lin Hai dan Feng Tianjiao saling berpandangan, lalu menatap Howard Zhang dan Michael Liu yang berada di samping dengan agak curiga. Jelas terlihat bahwa mereka saling waspada. Tidak masalah. Mereka adalah saudara-saudaraku, tidak ada yang tidak bisa mereka dengarkan. Kevin Ye juga telah menebak keraguan di hati keduanya dan berbicara terus terang. Lin Hai masih enggan membicarakan masalah pribadinya di depan orang luar, tetapi melihat bahwa Kevin Ye telah mengambil sikap, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baiklah, selama kamu dapat membantu kami membunuh Ai Qiming, kami dapat menyetujui salah satu syaratmu, kata Lin Hai. Feng Tianjiao, yang berada di samping, buru-buru menyela, tetapi kami masih memiliki satu syarat. Bicaralah. Kevin Ye hanya melontarkan satu kata, tetapi itu sangat kuat. Feng Tianjiao sedikit malu-malu, tetapi wajahnya masih merah. Dia berkata sambil menahan napas, kami bersedia bekerja untukmu, tetapi kami harus memiliki batas waktu. Kami tidak ingin menjadi budak orang lain seumur hidup kami. Kevin Ye awalnya tertegun, tetapi setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak, baiklah. 10 tahun, aku hanya butuh 10 tahun. Lin Hai dan Feng Tianjiao cukup puas dengan batas waktu yang diberikan Kevin Ye kepada mereka. Bagaimanapun, harga untuk meminta seorang ahli seperti Kevin Ye untuk membunuh seseorang sangatlah besar. 10 tahun, bahkan jika dia harus bekerja untuk orang lain, itu sudah tepat. Sedangkan untuk Kevin Ye, apalagi 10 tahun, dalam 2 atau 3 tahun, Kevin Ye memiliki cukup kepercayaan diri untuk sepenuhnya menaklukkan Feng Tianjiao dan Lin Hai. Ini bukanlah semacam pesona kepribadian, tetapi manfaat yang mutlak. Bagi para pejuang, tidak ada yang lebih mempesona daripada kemajuan dalam kultivasi, dan Kevin Ye benar-benar dapat membawa mereka semua manfaat ini. Feng Tianjiao dan Lin Hai saling memandang sejenak sebelum akhirnya mereka mengenali Kevin Ye, baiklah, 10 tahun adalah 10 tahun. Namun, kamu harus membunuh Ai Qiming dalam waktu 10 tahun. Ai Qiming. Kevin Ye tertawa dingin, kamu dapat yakin tentang masalah ini. Aku sudah bertukar pukulan dengannya kemarin, dan peringkat pertama peringkat naga dan harimau hanya biasa-biasa saja. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, begitu aku pergi ke Yanjing, aku pasti akan mengambil nyawanya.
Lin Hai dan Feng Tianjiao segera mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa Ai Qiming akan datang ke Lin Hai secepat itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya ini benar-benar akan mampu bertahan hidup di bawah tangan Ai Qiming. Namun, masih banyak hal yang tidak mereka duga. Jika mereka tahu bahwa Kevin Ye telah membunuh sekelompok Dragon and Tiger Rankings dan hampir memusnahkan mereka kemarin, menyebabkan Ai Qiming melarikan diri dengan panik, Lin Hai dan Feng Tianjiao mungkin akan ternganga. Baiklah, urusan yang sebenarnya telah dibahas. Kalian berdua tampaknya tidak ada hubungannya, jadi mengapa kalian tidak duduk dan makan bersama? Kevin Ye berkata dengan senyum di wajahnya. Lin Hai dan Feng Tianjiao tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Tidak. Tuan ingin makan. Bagaimana kami bisa duduk? Harus dikatakan bahwa kedua pembunuh ini sangat pandai memahami karakter Yu. Di satu sisi, itu karena dia terasing dari Kevin Ye, dan di sisi lain, itu juga karena dia khawatir terhadap nyonya baru yang temperamental di depannya ini. Menanggapi hal ini, Kevin Ye hanya tertawa acuh tak acuh, dan tidak memaksakan diri. Dan Michael Liu sama-sama tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Tuan dan bagaimana cara membunuh Ai Qiming. Namun, Kevin Ye dapat mengetahui dari kata-katanya bahwa dia akan membunuh seseorang, yang masih membuat hati Michael Liu bergetar beberapa kali. Pada saat ini, sebuah pemandangan aneh muncul di restoran keluarga Sansui. 3 siswa sekolah menengah sedang makan, dan sebenarnya ada seorang pria dan seorang wanita berdiri dengan hormat di samping sambil melayaninya. Ini membuat orang merasa aneh. Namun, tepat ketika Lin Hai dan Feng Tianjiao bosan setengah mati saat mereka melihat Kevin Ye dan kelompoknya makan, suara kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka. Apakah kalian orang-orang dari peringkat naga dan harimau? Meskipun aku belum pernah melihat kalian semua sebelumnya, tetapi dengan kultivasi kalian, kalian seharusnya orang-orang dari peringkat harimau. Siapa pemimpin kalian? Lin Hai dan Feng Tianjiao sama-sama tercengang, wajah mereka berubah pucat pasi. Mereka pertama-tama menatap Kevin Ye dan hanya ketika Kevin Ye tidak bereaksi barulah mereka memastikan bahwa seseorang telah mengirim transmisi suara ke telinga mereka. Segera, Lin Hai dan Feng Tianjiao dengan gugup menatap lelaki kecil seperti boneka dalam pelukan Kevin Ye. Berhenti melihat, akulah yang berbicara kepadamu. Aku tidak peduli apa motif kalian berdua untuk mendekatinya, tetapi kalian sebaiknya ingat ini. Jika kalian berani menyakitinya sedikit saja, berhati-hatilah karena aku, Shen Yu, tidak sopan kepada kalian berdua, aku tidak keberatan mengubah kalian berdua menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mendengar nama Shen Yu, Lin Hai dan Feng Tianjiao hampir lari. Meskipun Lin Hai dan Feng Tianjiao tidak tahu seperti apa rupa Shen Yu, mereka pernah mendengar nama besar Shen Yu sebelumnya. Itu adalah satu-satunya negara adik kuasa tingkat es di dunia, eksistensi yang bahkan lebih mengerikan dari Ai Qiming. Lin Hai dan Feng Tianjiao menatap bocah kecil yang lucu dalam pelukan Kevin Ye dengan linglung. Setelah memeriksanya dengan saksama untuk waktu yang lama, mereka masih tidak dapat menghubungkan bocah kecil ini dengan Shen Yu yang terkenal. Meski begitu, keringat dingin masih mengalir di dahi mereka sedikit demi sedikit. Namun, bocah kecil itu tidak menyadari perubahan ekspresi kakak laki-laki itu ketika dia mengirimkan suaranya, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Shen Yu, Shen Yu. Jadi ternyata nama gadis kecil itu adalah Shen Yu. Kevin Ye tersenyum tipis, dan terus merenung. Memadatkan suara langsung ke dalam satu baris dan ke telinga pihak lain. Dalam keadaan normal, yang lain tidak akan dapat mendengarnya. Namun, Kevin Ye adalah pengecualian, kehendak spiritualnya sangat kuat, dan sekarang setelah kultivasinya telah dipulihkan ke tahap abadi duniawi, kehendak spiritualnya telah melonjak. Kemungkinan besar kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada bocah kecil di depannya. Dengan demikian, dia dapat dengan jelas mendengar percakapan bocah kecil itu dengan Lin Hai dan Feng Tianjiao. Tanda pisah. Kota Langit, di villa yang berseberangan dengan Kevin Ye, Marcus Ye sedang memegang cangkir teh dengan wajah penuh senyum. Di belakangnya, Wu Tianling berdiri di sana dengan hormat. Wajahnya berubah menjadi hijau, lalu putih, dan dia tampak sangat malu. Ya Tuhan. Aku tidak menyangka bahwa 2 orang kecil di bawah komandomu begitu setia. Sekarang, mereka begitu berbakti untuk membalas dendam untukmu. Hehe, bukankah mereka akan terkejut jika mereka tahu bahwa kamu masih hidup? Wu Tianling sangat takut sehingga dia segera berlutut dan berkata, maafkan aku kepala sekolah superior, maafkan aku. 2 orang kecil itu mengikutiku selama bertahun-tahun juga, dan pada saat itu, hatiku sedikit lemah. Tidak, aku tidak membunuh mereka. Baiklah, bangunlah.
Aku bukan seorang tiran, jadi kamu tidak perlu takut. Wajar saja jika orang-orang punya perasaan, dan aku tidak menyalahkanmu untuk masalah ini, karena misimu di peringkat naga dan harimau sudah selesai, tidak masalah apakah kamu menyimpannya atau tidak. Kata-kata Markus Ye sangat murah hati, dia menyesap teh harum di sampingnya, lalu terus tertawa, aku hanya ingin tahu tentang hal-hal ajaib apa yang akan dilakukan kedua lelaki kecil ini dan anakku, jika mereka menggabungkan kekuatan, mungkin keajaiban juga akan terjadi pada mereka. Wu Tianling merangkak dari tanah, tetapi tidak bersuara. Markus Ye tertawa samar, melihat kecanggungan dan kegugupan Wu Tianling, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini, bagaimana dengan situasi di Yanjing. Berdasarkan gaya Aikiming, dia seharusnya sudah membawa Lei Ton Ye kembali. Ya, Lei Ton Ye sudah kembali ke Yanjing, tetapi berita mengatakan bahwa dia tertidur saat dia kembali. Selain itu, tidak ada satupun pengawal naga pengembara yang dia bawa kembali, dan saat ini, keluarga Ye-nya sedang mengamuk. Pada saat yang sama, Ai Qiming tampaknya telah melakukannya dengan sengaja, dan mengungkap pertempuran Lin Hai. Sekarang, seluruh Yanjing telah mulai bergerak. Senyum Markus Ye menjadi lebih cemerlang, menarik. Tampaknya Lin Hai kecil akan menciptakan badai besar dalam permainan catur di masa depan. Setelah jeda sebentar, Markus Ye melanjutkan, sudah waktunya bagiku untuk kembali. Dia telah memecahkan salah satu tahap Lin Hai yang dimiliki bocah itu, dan sekarang giliranku, sudah seharusnya aku menyelesaikannya sendiri. Bagaimanapun, aku adalah ayahnya dan dia adalah putranya. Kalau dia saja tidak punya kemampuan seperti ini, maka dia akan menjadi bahan tertawaan di kemudian hari. Wu Tianling menatap kosong sejenak, sebelum berkata dalam hatinya, dibandingkan dengan putraku sendiri, kepala sekolah superior benar-benar punya pemikiran yang kekanak-kanakan.